Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Maret 27. Tempatnya kita kupas tuntas isu-isu panas yang lagi rame dibicarakan publik. Tentu dengan sudut pandang yang tajam, logis, dan tentu saja berani beda. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana bendahara umum sekaligus salah satu kuasa hukum TPUA, yaitu Bu Eli dan Bu Neti, teman-teman, kembali angkat suara. Masih ingat dong, beberapa waktu lalu beliau sempat mengkritik keras tindakan Roy Suryo CS sambil menegaskan bahwa TPUA itu berbeda, bukan bagian dari kelompok yang bikin gaduh itu ya. Dan ternyata kini Bu Eli kembali melayangkan kritik yang lebih tajam lagi, teman-teman. Sementara itu Bu Irma Suryani juga ikut turun tangan, menyemprot dan membungkam ocehan dari Roy Suryo CS yang makin hari makin ngawur. Dari ijazah Pak Jokowi sekarang merembet ke ijazah Wapres Gibran. Waduh, makin panas saja ini teman-teman. Jadi siap-siap, karena dua video yang akan kita simak kali ini bakal membuka mata kita semua siapa sebenarnya yang bikin gaduh Republik ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share biar makin banyak yang melek fakta. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dan kita minta juga kepada Roy Suryo dan Roy Suryo CS, tolong masuk pada substansi dan jangan terlalu melebar narasi-narasinya. Sekarang kan anggaplah mereka is the best dalam pembuktian ya. Namun kan diproses dong melalui proses hukum yang ada. Betul. Dianggap benar ijazah Pak Jokowi itu tidak dapat dibuktikan keasliannya, ya melalui proses hukum juga, ya kan? Nah, tidak mentang dia memang tidak asli, udah dinyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi tidak asli, terus lalu gimana? Mereka membuat kisruh. Bikin gaduh. Ada yang membuat hal yang seperti apa, ya kan? Nah, kita tidak ingin ya dengan tadinya tujuannya untuk ketenangan atau demi menegakkan marwah bangsa, malahan menjadi pengacau. Wow. Jangan seperti itu, maksud Bunda kayak gitu. Jadi pengacau. Jadi di sini saya tidak menuduh siapapun yang mengacau ya, namun harus kita telaah dalam perkara ini sejauh mana pengetahuan kita tentang ijazah palsu. Oke, sekarang 80 bahkan 90% ijazah itu palsu. Oke, sudah setelah itu gimana? Ini tim kita menyatakan ijazah itu palsu. Setelah itu apa? Kita tidak berkutik juga. Kenapa? Nggak ada yang mau proses. Siapa yang mau proses? Sementara pihak penegak hukum, yaitu pihak kepolisian, menyatakan dia asli. Terus siapa yang proses? Mengatakan asli, Bu. Kata Pak Roy Suryo dan kawan-kawan di statementnya, untuk ijazah Pak Jokowi sudah jelas palsu. Terus ijazah Pak Jokowi sudah dianggap clear bahwa ijazahnya palsu, dan langsung dia coba mengarahkan kepada ijazah Gibran. Nah, silahkan dapat buktikan, silakan. Namun siapa yang proses? Siapa yang proses? Siapa yang memproses? Mereka harusnya gugat dong. Kalau sudah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap juga, mereka boleh menarasikan, ya. Nah, kita udah ada korban, yaitu Gus Nur dengan Bambang Tri. Udah jelas itu. Nah, tapi dalam hal ini kita sebagai TPUA, saya sebagai juga pengacara Bang Egy Sujana, tidak pernah, sekali lagi tidak pernah ikut menarasikan tentang ijazah S1. Wah, ditegaskan Jadi, lagi ya. Kita nggak, bagi kita sampai di situ sudah clear. Kalau saya berpikir, boleh dong, ini pendapat hukum saya ya. Hukum itu tidak ada berpilah kepada siapapun. Equality before the law. Persamaan hak di mata hukum itu semua sama. Namun, dalam hal ini, jangan kita larut terfokus dengan ijazah palsu, sementara perkembangan dan pertumbuhan dan perjalanan pemerintah sedikit terganggu. Betul, Bu. Betul. Ini yang kita tidak setuju. Tolong jangan
gara-gara ijazah. Bosan ya kan? Betul. Sehingga Polisi juga nggak pernah menaikkan untuk statusnya kan? program bangsa ke depan apa Indonesia Emas itu terabaikan, atau program apa dari pemerintah kayaknya agak tersendat, kurang lancar menurut saya ya. Boleh dong? Boleh, Bu, boleh, Kan boleh. ada niat dari presiden baru ingin menjadikan bangsa ini Indonesia Emas, kemudian ingin ekonomi lebih baik, pendidikan, terus kesehatan, semua itu tolong diatur bagaimana bangsa ini buruh bisa bekerja dengan baik dan dapat pekerjaan. Nah, dengar tuh Roy Suryo ya, jangan cuma ngoceh, bikin gaduh melulu. Karena yang kalian lakukan sekarang ini cuma menutupi berita-berita baik tentang pemerintah. Terutama program-program unggulan yang sebenarnya membawa kemajuan untuk negeri ini. Dan satu lagi, biar ini nggak salah paham ya, yang mencetuskan visi Indonesia Emas 2045 itu dari pemerintahan Pak Jokowi. Dan sekarang dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Ya, ini berkelanjutan. Jadi jangan sok paling tahu sejarah. Padahal faktanya saja Roy Suryo ini sering ngaco ya. Intinya kalau nggak bisa kasih kontribusi nyata, ya jangan kasih, ya jangan malah bikin kisruh dan menebar kebodohan kemana-mana. Negara ini butuh solusi, bukan sensasi murahan dari orang-orang yang kerjaannya cuma nyari panggung. Nah, sekarang biar lebih jelas, kita dengarkan langsung komentar tajam ya. Ini dari Ibu Irma Suryani yang sukses menyemprot habis omongan ngawur dari Roy Suryo CS. Simak baik-baik teman-teman. Ini dia potongan videonya. Rencana tuduhan ijazah palsu kepada Pak Jokowi dan juga akhirnya merembet ke Gibran itu juga masih jalan terus kan oleh Roy Suryo CS gitu. Dan ada istilahnya itu Kak Irma sekarang, teroris. Jadi Tifa, Rismon, Roy dan Rismon. Teroris ada aja. Teroris ya. Nah, saya kan pernah menyimak videonya Kak Irma di Unpacking ya beberapa bulan lalu. Bahwa Roy itu pengkhianat lah gitu, kira-kira keras gitu pernyataan Kak Irma. Dan intinya itu kira-kira kenapa narasi semacam ini, serangan tuduhan ijazah palsu ini masih tetap jalan dan bisa merajalela di TV-TV mainstream dan seterusnya, seperti kok kayak dibiarkan atau bagaimana gitu. Gimana kita membacanya gitu ini? ya? Silakan Kak Irma, dua hal itulah. Ya, yang pertama saya ingin menegaskan soal pengkhianat, kalimat pengkhianat itu. Karena saya melihat bahwa beliau ini, Roy Suryo ini, kan Indonesia ini negara berdaulat, punya hukum sendiri. Ya, dia berdaulat penuh terhadap rakyatnya. Hukumnya juga kita punya hukum sendiri. Kok mau dibawa ke Singapura, diperiksa ke lab Singapura dan lain sebagainya? Itu kan mempermalukan Indonesia, mempermalukan negaranya sendiri gitu ya. Kalau dia nggak sama negaranya sendiri aja nggak percaya, ya udah pindah aja ke Singapura, kan gitu yang dia percaya. Betul. Kan itu sebenarnya intinya yang ingin saya sampaikan gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini menurut saya ini ada strategi besar, betul, strategi besar. Kita bisa lihat apa namanya step-stepnya lah ya, dari mulai mempersoalkan ijazah Jokowi yang sudah dinyatakan asli oleh pembuatnya, pembuatnya loh yang bilang asli, yaitu UGM, gitu kan? Pertanyaannya seperti yang disampaikan Ferry siapa ya, Ferry Irwandi, ya. Ferry Irwandi. Kalau UGM-nya asli, ya harusnya ijazahnya asli, kan gitu. Apalagi rektornya dan seluruh sivitas akademika di UGM juga sudah menyampaikan bahwa asli dan berbagai bukti sudah disampaikan. Tapi memang nggak bakal percaya. Dia harusnya hanya percaya itu case closed. Gitu ya, itu mereka hanya percaya dengan omongannya sendiri. Satu. Betul. Yang kedua menurut saya, yang mereka lakukan adalah justru hukum rimba. Kenapa hukum rimba? Memaksakan kehendak. Harus dia yang benar, harus dia. Gitu, berbagai macam masalah harusnya dia. Nah, tapi saya juga terus terang menjadi tanda tanya bagi saya ketika misalnya kabar reskrim nih ya, kepolisian itu nggak menindak tegas. Betul, sepakat Ibu Kan Irma. udah jelas nih sekarang. Bahkan kepolisian juga sudah menyampaikan ke publik bahwa ijazahnya asli, sesuai Identik. uji lab 4 ya. Kok nggak ada tindak lanjutnya gitu? Kok seolah-olah diambangkan? Ini juga menjadi pertanyaan besar. Dan ini kan harus dijawab juga oleh kepolisian gitu. Jangan sampai kemudian masyarakat malah menilai ini polisi ini kerja apa enggak sih sebenarnya kan gitu. Nah, ini kan juga dipertanyakan publik, Mas gitu. Nah, setelah ini masih belum beres nih. Ada lagi sekarang ke Gibran.
Iya. Ya. Ijazah Nah, ini sama menurut Swapres. saya sebetulnya tujuan utamanya adalah ini ada oknum yang sebenarnya ingin menggantikan Gibran cepat-cepat, Oh. menggantikan posisi Gibran, kemungkinan loh ya. Dan yang kedua, orang oknum-oknum ini takut nanti di 2029 mereka dikalahkan oleh Gibran. Gitu. Nah, kalau memang Gibran ini dianggap anak ingusan, yang nggak becus kerja dan lain sebagainya, kok takut? Pertanyaannya kan itu, nggak perlu Betul. ditakutin harusnya. Betul. Nah, terus yang ketiga, sebetulnya pasangan Prabowo Gibran ini adalah pasangan yang idealis. Pak Prabowo bekerja di luar negeri. Kita lihat kan bagaimana Pak Prabowo kerja begitu intensif ini ya, sebagai penyambung lidah rakyat untuk dunia internasional, mengangkat Geopolitik Indonesia geopolitik di dunia internasional, mencari investor dan lain sebagainya lah ya. Itu Pak Prabowo lakukan dengan sangat baik menurut saya. Nah, kemudian Pak Prabowo menugaskan Gibran untuk belusukan di dalam negeri, gitu, melakukan kerja-kerja yang memang itu ditugaskan oleh presiden. Nggak mungkin nggak ditugaskan presiden. Benar, Gitu benar. ya, ditugaskan presiden untuk ke daerah-daerah gitu. Nah, kan sebenarnya ini satu kerjasama yang bagus Ya, gitu. komplementer sebenarnya Ya, gitu ya. tapi ada lagi narasi yang tersampaikan oleh ya ternak-ternak lain ini ya, bukan termul ya, ternak-ternak yang lain. ya kan. Gibran itu seolah-olah kerjanya nggak becus dan setiap kali kunjungan selalu mendapat cibiran. Loh, yang mencibir itu kan oknum-oknum ini, ternak-ternak yang lain ini, ya, ternak-ternak yang lain ini yang mencibir gitu ya, bukan rakyat Indonesia loh, gitu. Orang-orang yang memang tidak menyukai Ya. Pak Jokowi dan Gibran, gitu. Nah, sementara rakyat nggak pernah mencibir. Kenapa saya bilang rakyat nggak mencibir? Yang pertama kan kita bisa lihat setiap kali beliau datang itu semua disambut antusias sama warga. Nah, kemudian jejak digital kan kita bisa lihat setiap kali dia datang itu selalu disambut sama masyarakat dan jejak digitalnya kan ada. Nggak ada tuh yang dia datang terus di masyarakat mengusir kemudian memisuh-misuh misalnya begitu kan nggak ada. Nah, terus jangan mengatasnamakan rakyat dong gitu ya. Kalau mereka nggak suka ya bilang aja mereka nggak suka. Pribadinya aja ya kan. Jangan nggak suka. mengatasnamakan rakyat Indonesia, nggak Betul, bisa. betul. Kalau hanya sebagian kecil itu bukan rakyat Indonesia, Ya. tapi oknum-oknum. Gitu Mas Al. Ya, dan itu bahkan sampai saat ini pun ya bagaimana Gibran di downgrade ya, diremehkan, direndahkan di medsos itu juga masih gencar. Misalnya terbaru itu yang kemarin peringatan Hari TNI, kan Gibran pakai pakaian yang agak mirip dengan Pak Prabowo kan. Kemudian wah ini sok mirip Hatta. Terus ngikutin Hatta tapi kepalanya kosong. Nah, gitu. Narasi seperti itu tuh Kak Irma yang muncul di medsos. Jadi memang arahnya itu selalu nyerang Gibran. Mau mendowngrade ya kan. Ya saya ngelihat ini ternak-ternak yang lain ini gitu ya, selain ternak mul gitu ya. Menurut saya menempatkan posisi dirinya terlalu tinggi sehingga dia meremehkan orang lain. Sebenarnya yang ngomong-ngomong itu menurut saya otaknya jauh lebih kosong daripada yang dia omongin kosong gitu. Aduh. Kalau dengar ocehan mereka, rasanya cuma satu yang bisa dikatakan. Otaknya makin kosong. Logikanya pun entah kemana. Saya sepakat banget dengan pernyataan Bu Irma barusan ya. Karena jelas, Mas Gibran itu sudah membuktikan dirinya. Beliau bukan cuma bicara, tapi bekerja nyata. Dari jadi wali kota Solo, mengangkat UMKM, memberantas paham radikalisme, sampai memberi ruang bagi anak muda untuk berkarya. Itu prestasi, bukan basa-basi. Sekarang kita tanya balik ya, Roy Suryo, Rismon, Riva, dan kawan-kawannya itu prestasinya apa? Ya, ngomong iya, nyinyir iya, tapi kontribusinya nihil. Bahkan ijazah S3-nya saja diragukan, katanya dari Jepang. Tapi pas disuruh ngomong bahasa Jepang malah pura-pura lupa. Lah, gimana itu? Lucu kan? Jadi kalau mau ngomongin kredibilitas, lihat dulu dari diri sendiri di cermin. Jangan asal ngoceh. Dan betul kata Bu Irma, mereka ini sebenarnya takut. Takut sama kiprah Mas Wapres Gibran. Takut sama solidnya hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Karena kalau ditarik ke belakang ya, gerombolan ini tuh sudah 3 kali kalah ya. Kalah di 2014, kalah di 2019 ya, dan kalah lagi di 2024. Makanya sekarang mulai cari-cari alasan, bikin isu ngawur,
ganggu keluarga Pak Jokowi seolah-olah dengan menjatuhkan mereka bisa menang di 2029. Tapi sayangnya mereka lupa satu hal penting, politik Indonesia hari ini sudah berubah. Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu satu misi, satu visi. Ya. Mas Gibran jelas-jelas ditugaskan langsung oleh Presiden Prabowo. Bahkan setiap kali kunjungan kerja, Gibran selalu bilang atas perintah Presiden. Artinya ini pemerintah yang solid, bukan ajang rebutan panggung. Dan lucunya lagi, kalau Mas Gibran kerja cepat, mereka bilang cari panggung. Kalau AHY yang ditugaskan, dibilang Gibran nggak dianggap. Padahal jelas ya, Pak Prabowo ini sudah membagi tugas dengan sangat rapi, semua punya peran masing-masing ya, tanpa tumpang tindih. Nah, disinilah kelihatan, mereka cuma ingin memecah belah, bikin kisruh, dan menanamkan kebencian. Persis seperti yang dikatakan bendara umum TPUA tadi, Roy Suryo ini bikin gaduh, melebar kemana-mana dan membawa-bawa nama TPUA, padahal sudah jelas berbeda. TPUA fokus di ijazah SMA Pak Jokowi, sedangkan gerombolan Roy Suryo ini malah ngelantur sampai kemana-mana. Dan sekarang ketika kebusukan mereka mulai terkuak, barulah kelihatan jelas siapa yang benar-benar berjuang untuk negeri dan siapa yang cuma haus perhatian. Karena kalau nanti Prabowo Gibran ini tetap solid sampai 2029, ya sudah, mereka-mereka yang iri, yang benci, yang kalah 3 kali berturut-turut itu, siap-siap saja puasa jabatan panjang menanti. Jadi teman-teman, biar nggak ikut terseret arus kebencian ya, kita lihat dengan mata jernih, mana yang kerja, mana yang cuma cari sensasi. Dan sampai sini kita tahu jawabannya. Baiklah teman-teman, cukup dulu analisis kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar makin banyak yang tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.